billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim al-jawadil karim al-azizir rahim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa dabbara al-umura bi hikmatih wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusdi wa qini sharra nafsi. Inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada teman-teman semua panitia, termasuk MC, ketua yayasan, dan seluruh jamaah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Tapi nanti ada latihan-latihannya, geraknya juga nanti. Mudah-mudahan jadi menyehatkan nanti. Sampai mudah-mudahan oksigen masuk ke otak kita lebih banyak. Jangan duduk terus, ngantuk nanti. Nabi sholat tahajudnya pernah dengar nggak berapa rakaat? Rakaat pertama yang dibaca surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Rukuknya biqadri qiyami. Rukuknya Nabi itu durasinya sama dengan Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, dan itu dibaca tartil. Kita kan cuman mampunya jenggotnya doang, tahajudnya. Yang dibaca rukuknya cuma sekali, subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Sekali, tapi diamnya itu lamanya biqadri qiyami. Ini lagi kita renung-renungkan. Nah, nanti kita kenapa kok bisa lama? Nabi mengatakan wa yataladzadzu bidzalika. Nabi merasakan kelezatan saking cintanya, saking nyamannya, bisa lama. Kita kan gini, kalau kita imamnya kelamaan dikit udah ngeluhnya luar biasa. Ini ada sesuatu yang kita mesti kita bongkar di sini. Saya ada kitab sini namanya Al-Husyu fi Shalah. Ini menjadi panduan untuk kita semuanya bagaimana sholatnya Nabi. Cuman hanya tahajud saja yang lama. Kalau sholat isya, sholat biasa, Nabi normal kayak kita seperti ini. Nggak boleh lama-lama juga. Ya, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelumnya kita mari sama-sama baca surah Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bi awwali ilmin yurfa'u minan nas al-khusyu'. Yushiku an tadkhulal masjidal jami' fala tara fihi rajulan khashi'an. Awal mula ilmu yang dicabut pada diri manusia adalah khusyuknya dulu. Sehingga yushiku an tadkhulal masjidal jami', sehingga kalian masuk masjid nanti salat berjamaah, fala tara fihi rajulan khashian. Engkau tidak ketemu lagi orang khusyuk lagi. Sudah khusyuk belum ya? Udah nyampe kepada kita ini, udah nyampe. Allahu Akbar, bubar semua pikiran kita ini. Sampai sekarang ngelamunnya lebih banyak. Sampai semua kita kan kam min qa'imin halluhu min salati at-ta'abu wan nasabu. Apa yang dirasakan? Kam min qa'imin. Berapa banyak orang yang qiyam atau berdiri salat yang dirasakan at-ta'abu wan nasabu, capek dan penat. Kita coba-coba rasain deh. Iya ya. Apalagi imamnya kelamaan. Kita coba-coba dulu, ini kenapa gitu loh.
Sampai sekarang lagi rame healing. Coba. Lagi rame meditasi. Mereka kuat meditasi dalam waktu 1 jam sampai 2 jam. Di sholat kenapa? Pertanyaan itu aja. Kita nyoba diri kita sendiri. Kita lagi evaluasi diri namanya itu. Sampai kita sholat pun kita rasakan, rasanya kok lama kali. Padahal Al-Quran itu yukhatibu rabbah. Kita baca Quran itu sedang berbincang-bincang dengan Allah itu. Tapi ngobrol sama Allah capek, kan aneh. Makanya ilmu ini ilmu cinta. Kalau tidak cinta nggak bisa. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Tetapi Allah turunkan cinta. Makanya kalau tidak ada cinta nggak bisa. Dan iman. Wazayyanahu fi qulubikum, menghiasi hatimu. Kalau cinta dan iman sudah masuk dalam hati, Allah mengatakan wa karraha, kamu tidak bisa, jahat nggak bisa. Kenapa? Ku bencikan kamu terhadap kekufuran. Kamu tidak bisa kufur. Karena cinta itu masuk dalam hati. Kalau sudah cinta, kebencian tidak ada. Kejahatan nggak ada. Kekufuran nggak ada, dicabut. Wal isyan, maksiat nggak bisa. Kalimat wa karraha, Allah yang membencikan, artinya dicabut. Makanya ketika umrah atau haji, wa karrih, bencikan ya Allah kekufuran, fasikan, kemaksiatan dalam hati. Tapi kenapa pulang haji atau umrah kok tetap jahat? Yuk kita sama-sama dulu. Kenapa? Nggak sempat dicabut. Kenapa? Kita nggak pernah memahami apa yang dibaca. Sampai kita nggak tahu rasanya bagaimana dicabut. Hati yang jahat dicabut. Sampai sekarang kita tidak bisa. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahimah rabbi. Ya Allah, tidak ku biarkan nafsu saya ini begitu kuatnya. La'ammarat, kalimat ada lam taukidnya, bahwa nafsu itu begitu kuatnya dorongan untuk berbuat jahat. Kita nggak mampu melepaskan dari kejahatan itu. Illa ma rahimah rabbi. Kita nggak menemukan ayat lanjutannya. Aku nggak dapat rahmat, makanya jahatnya tetap. Kalimat inna sholata itu pasti. Inna sholata tanha, kalimat tanhanya itu kepada sholat. Sholat itulah yang mencegah anil fahsya wal munkar, dari kejahatan itu. Tapi kita sholat kan kata, tapi kita tidak pernah evaluasi. Kenapa ya kok tetap jahat? Yang paling gampang marah deh. Ciri jahat itu kan dimulai dari marah. Kita suka sepelekan marah kepada suami, kepada istri, kepada anak. Suka sepele. Itu kan normal aja. Ayatnya nggak normal. Ayatnya di situ nggak. Sholat tapi marah, nggak nyambung. Dan suka diabaikan. Sholat tapi gelisah, nggak nyambung juga. Zikir tapi gelisah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir hatimu tenang. Kok aku nggak tenang? Allah mengatakan wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabatu fitnah inqalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirah. Di antara manusia itu menyembah Allah itu di permukaannya saja. Cirinya kalau dapat rezeki itma'anna bih, dia tenang. Kalau dia sehat, itma'anna bih, dia tenang. Kalau dapat mobil baru, itma'anna bih, tenang dia itu. Tetapi ketika mobil yang dimiliki hilang atau bangkrut perusahaannya, inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Seketika itu berpaling panik. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang diri kita semuanya nih. Bisa nggak sholat itu kita mulai dari situ? Mudah-mudahan bisa ya. Bisa nggak ya? Terus untuk apa sholat? Kalau tujuan sholat untuk itu. Insya Allah bisa ya, insya Allah. Siap ya?
Hari ini harus bisa. Dicabutnya rasa jahat, dicabutnya rasa ngelamun, itu nanti. Makanya kam min qa'imin hadduhu min salati at-ta'abu wan nasabu. Berapa banyak orang sholat dapatnya apa, Bu? At-ta'abu, capek dan penat, kata Nabi. Kita ngeliat imamnya lama, capek banget ya, sebel katanya. Gimana tuh? Ada yang protes tuh. Kenapa? Satu, di samping nggak ngerti artinya, di samping kita nggak ngerti maksudnya. Bisa nggak sholat kita itu bisa? Kalau mungkin kita nggak bisa ngikutin Nabi, sholat tahajud Nabi itu surat Al-Baqarah dan itu dibaca tartil. Tenang, Rasulullah kalau baca Quran setiap baca selalu meleleh air matanya. Setiap baca Quran ketika sholat sampai ditanya, lima tabki ya Rasul? Kata Bilal, kenapa kau menangis ya Rasul? Padahal dosa-dosa engkau yang terdahulu dan akan datang pun sudah dihapuskan, engkau maksum. Sampai Nabi mengatakan, fawailul liman qara'aha lam yatafakkar fiha. Celakalah orang baca Quran yang tidak merenungi makna terdalamnya. Makanya kita baca Quran belajar artinya biar apa? Biar dalam. Tidak hanya sekedar baca. Sampai Allah mengatakan jangan takut ya, kalimatnya agak serem, fawailun, maka celakalah atau nerakawelah yang baca Quran yang tidak mentafakuri bacaannya. Kenapa Nabi kalau sholat suka nangis? Kita itu nggak nangis kenapa ya? Kita nggak pernah nangis sholat ya. Suatu ketika Rasulullah lagi sedang sakit. Waktu itu datanglah Sayyidina Bilal. Ya Rasul, siapa yang akan menggantikan engkau jadi imam? Kata Rasul, muru Abu Bakrin falyusalli binnas. Perintahkan Abu Bakar untuk sholat bersama kita semuanya. Ya Rasul, Sayyidina Abu Bakar itu kalau baca terputus-putus, banyak nangisnya. Kenapa tidak Umar saja? Kata Bilal. Nabi tetap mengatakan muru Abu Bakrin falyusalli binnas. Perintahkan saja Abu Bakar untuk gantikan saya salat berjamaah. Makanya sampai akhir Nabi mengatakan, tangisan la yadujunnar rajulun baka min khasyatillahi ta'ala. Tidak akan masuk neraka, tidak akan masuk neraka. La yadujunnar rajulun, seseorang baka, menangis ketika dia sholat, ketika dia baca Al-Quran. Dan ini udah langka. Sementara Nabi setiap sholat selalu meleleh air mata. Nah, ini udah langka ya. Kalau perlu kita hidupkan karena melembutkan hati. Yakhiruna lil alqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Khusyuk itu tandanya itu. Dia tidak kuat kalau baca Quran. Kalau sholat pun rasanya pengen tersungkur rasanya itu. Kalau orang khusyuk itu pengennya sama Allah itu pengen apa ya? Pengen gitu loh. Yakhiruna lil alqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Akhirnya tersungkur sujud dan dia menangis. Tandanya itulah khusyuk kata Nabi. Al-Quran ini. Ya, mudah-mudahan ini akan mulai dari situ, khusyuan akan kita mulai nanti. Mudah-mudahan pulang sampai setiap takbir saja udah terasa. Allahu Akbar, taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum taqsha'irru minhu julud. Ada tanda di fisik khusyuk itu. Bergetar kulit dan hati. Kenapa ini nggak pernah kita bahas bertahun-tahun?
taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Bergetar seluruh. Kalau kulit itu berarti dari kepala sampai kaki itu merinding. Kata Rasulullah, la yarijun nar, tidak akan masuk neraka rajulun baka, seseorang yang menangis kalau sholat, min khasyatillahi ta'ala, karena khusyuk kepada Allah. Kita mulai tanda-tanda ini harus punya ya. Kalau nggak ada gimana ya Rasul, aku nggak bisa nangis. Tata bakau, usahakan sampai bisa. Karena kelembutan itu, tanda itu, kekhusyuan tandanya tidak selalu meleleh air mata, tapi di sini lembut hati. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum. Kemudian lunak, cirinya lunak hati itu. Kulit itu lembut, tidak kaku. Jadi tubuhnya itu jatuh. Satu ketika seorang sahabat Umar bin Khattab melihat seseorang lagi sholat yang tubuhnya tegak gini, ditepuk dari belakang, irfa' raqabatak, innamal khusyuk hahuna. Jadi bukan fisik yang tegang. Jadi orang sholat khusyuk itu tidak tegang fisiknya, tapi summa talinu juluduhum wa qulubuhum, lunak tubuh itu tidak ngangkat, mata tidak kenceng gitu loh. Tapi apa? Talinu, lunak, antara wajah sampai fisik itu semuanya kendur semuanya. Khasya'a idza tatamana, khusyuk itu apabila tenang, fisik maupun hati. Satu-satu pelan-pelan ya, harus tenang, satu-satu aja. Karena udah langka banget. Kita punya ilmu yang luar biasa. Kenapa saya cemburu, dalam tanda kutip cemburu? Kok ditinggalkan ya sholatku ini ya? Padahal dia sholat. Ini sholat ini luar biasa. Dapatnya itu ya Allah. Nabi lagi sedih ceritanya. Kenapa? Sampai untuk dakwah sampai begitu Nabi sulit untuk dakwah, sampai dibully ya oleh masyarakatnya. Sedihnya luar biasa. Sedang sedih itu Nabi dihibur untuk berangkat Mi'raj, ketemu Allah. Nah, sampailah Sidratul Muntaha. Ini luar biasa. Perjalanan rohani Nabi, perjumpaan Nabi di Sidratul Muntaha, dapat petunjuk untuk memperoleh hadiah hiburannya. As-salatu mi'rajul mu'min, suatu mi'rajnya orang mukmin. Kenapa hasil mi'raj kok disia-siakan? Sehingga Nabi itu dia tunggu waktu sholat, nunggu waktu sholat. Sehingga Nabi ketika mulai azan udah tunggu-tunggu. Kita juga tunggu-tunggu. Nabi itu qailulah, nunggu-nunggu waktunya sholat itu tunggu-tunggu. Kita kan enggak kan, udah azan entar lagi dikit kan, asar masih lama, jam 2 masih belum, kan asar masih lama lagi. Hati-hati, kata Allah, kamu nyepelekan saya akan nyepelekan hidupmu. Saya akan mulai sekarang. Coba kita buka kitab Al-Khusyuk fi Shalah dari makna dari awal, Ustaz ya. Tolong bacakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mafhumul khusyuk lughatan wa syar'an. Mafhumul khusyuk lughatan dari sisi bahasa maupun makna hakikatnya, wa syar'an. Al-khusyuk lughatan, khusyuk dari sisi bahasa. Qala Ibnu Faris rahimahullah, berkata Ibnu Faris rahimahullah, min kalimah khasya'a, dari kata khasya'a.
Al-kha wasyin wal ain aslun wahidun. Itu satu kata ya, satu kalimat satu. Khosya'a Yadullu ala tadammun. menunjukkan arti tenang. Khusyuk itu artinya tenang. Udah gitu aja udah. Khusyuk artinya tenang. Kalau nggak tenang bukan khusyuk. Ini sisi bahasa saja ya. Kita bahas sisi bahasa biar berurutannya dulu. Sehingga ketika ditanya orang, khusyuk apa? Sisi bahasa tenang, titik. Itu aja dah. Tenang apa? Fisik, tenang. Perkataan, tenang. Nah terus Yuqalu khasya'a idza tatamana. dikatakan khosya'a idza tatomana. Khusyuk itu apabila tenang. Wa ta'ta'a ra'sahu. Dan nundukkan kepala. Jadi secara fisik itu gini, cara khusyuk itu menundukkan kepala. Salat itu wajahnya tidak boleh mendongak, tapi tundukkan kepala. Itu menunjukkan fisik bahasa, dari sisi bahasa bahwa tunduk itu tenang. Jadi tidak boleh mendongak ke atas. Wa min kalimah yakhsha'u khusyu'an. Dari kata yakhsha'u khusyu'an. Wa huwa qaribul ma'na minal khudu'. Itu dekat dan kata khudu', merendah. Illa annal khudu'a fil badan. Akan tetapi khudu' itu maknanya secara fisik, fil badan. Masih belum hati ya. Jadi secara fisik saja ini masih. Jadi terus Wal khusyu' fis sauti wal basar. atau bisaut, suara dan pandangan mata. Jadi fisiknya itu suara, makanya pandangan mata. Jadi fisiknya badannya itu tunduk. Kalau digambarkan seperti ini. Ini namanya khusyuk. Tidak tegang. Kalau tegang, irfa arqabatak, angkat tengkukmu. Pak. Ya. Innamal khusyuk hahuna. Jadi lepas, jangan tegang gitu maksudnya. Khusyuk hahuna. Makanya makna khusyuk dari bahasa, fisiknya tunduk, matanya ke bawah, tulangnya turun. Tidak tegang. Kan ada kalau kita mencoba kadang khusyuk begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saking khusyuknya kita konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini kalau Al-Fatihah kelenger kita. Salat tarawih capek gitu. Ya, tapi kendor semuanya. Relax. Nanti energinya akan mengalir. Insyaallah terus. Qala Allah Ta'ala wujuhu yawma idzin khashi'ah. Makanya ayatnya mengatakan wujuhu yauma idzin khasyah. Nanti semua orang akan dikumpulkan di akhirat kala itu, wujuhu yauma idzin khasyah. Wajahnya menunduk semuanya. Kenapa? Karena sedang orang diadili, wajahnya nunduk semuanya. Enggak ada di pengadilan begini. Semua pasti gini. Nunduk, takut, dan wajahnya itu sopan semuanya. Yang maling, yang koruptor, nunduk semua. Makanya pengen khusyuk, lihat di pas pengadilan nanti. Nah, itulah khusyuk dari sisi bahasa. Ya, mau nonton langsung besok ada pengadilannya. Nanti di akhirat pun sama. Kita akan nunduk semuanya, takut semua wajahnya itu. Itu fisiknya semua nunduk. Makanya ketika sholat tidak boleh melihat ke depan, kecuali depan Ka'bah. Depan Ka'bah itu harus begini. Tidak boleh begini, malah begini. Apalagi yang boleh? Berdiri, minum air zam-zam. Ini juga salah. Sholat yang dilarang ke depan begini, ketika di depan Ka'bah harus begini, ke depan begini. Nah, terus Al-khusyu' istilahan khusyuk, hakikat khusyuk itu apa sih? huwa al-khawfud daimu fil qalbi. Yaitu al-khawfu daimu fil qalbi, rasa takut dalam hati kepada Allah setiap saat. Di sini. Ini yang hilang kata Nabi. Kamu tidak pernah takut sama saya kata Allah. Orang sholat itu, khusyuk itu orang yang takut sama Allah. Makanya tidak usah diawasi suami atau istri. Aman-aman kalau khusyuk. Mau nggak punya
suami khusyuk. Aman soalnya. Kenapa? Di sini ya takut, tidak bohong, kemudian tidak korup, nggak bisa. Itu khusyuk itu artinya khusyuk. Kata Nabi, ini yang hilang nanti. Ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusallun. Nanti suatu zaman banyak orang sholat, yusalluna, dia tidak sholat, wa la yusallun. Mereka sholat, iya, wa la yusallun, dia tidak sholat. Kerasa nggak kita ini? Sholat, tapi nggak sholat. Orang sholat itu pasti baik. Titik. Untuk kita pribadi nih Bu ya, pribadi. Untuk saya juga, untuk saya pribadi. Oh iya ya. Kadang kita marah. Kita punya istri itu, ya Allah, istri kasihan gitu. Kita kan laki-laki suka menang baik. Nah, tapi ngerasa kita yang paling benar itu. Perempuan juga gitu, mentang-mentang perempuan. Bener ya Bu? Kita ngomongin kita ya. Kita ngomongin pribadi kita masih ada ya kayak gitu ya. Iya. Kata Allah, itu nggak khusyuk. Tapi, nah kita kan suka tapi. Susah kalau tapi. Setan tuh suka tapi. Kata Allah, fasajadu. Allah menyuruh, memerintahkan kepada iblis untuk menghormati Adam. Fasajadu, sujud. Hei iblis kepada Adam. Kan gengsi. Ya Allah, kenapa kamu tidak sujud sih? Allah mengatakan begitu kepada iblis. Ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Aku bisa ya jerima jeredam. Aku bisa lewat darah manusia untuk menggoda manusia. Aku bisa mampu. Aku gaib, bisa kemana-mana, bisa terbang kemana-mana. Kemampuanku lebih hebat. Ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan bahannya dari api, sementara Adam dari tanah. Bagaimana aku mau sujud sama Adam? Gitu loh. Fatakabbar iblis, maka takabbur iblis itu artinya itu. Padahal iblis itu sama Allah itu memanggil Allah, namanya Allah. Iblis itu suka memanggil Allah. Rabbi fa'anzirni ila yaumil yub'atsun. Wahai Tuhanku, pakai kalimatnya apa ya? Kalimat orang yang mesra. Kayak anak kecil nakal tapi ke mamanya, "Ma, tolong dong, Ma," gitu kan. Kan tetap manggil mamanya. "Ma, tolongin abang tuh, Ma, nakal, Bang." Gitu ya. Manggil mamanya. Iblis begitu sama Allah. Rabbi fa'anzirni ila yaumil yub'atsun. Panjangkan usiaku sampai hari kiamat. Dikabulkan? Dikabulkan. Makanya setiap tahun iblis ulang tahun. Minta apa iblis? Panjang umur kan? Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Gitu ya? Ternyata iblis itu minta panjang umur. Kalau orang beriman minta berkah umurnya. Beda kan? Beda. Masa umur 90 tahun minta panjang umur? Jalannya susah. Minta berkah umur, dapat rahmat. Ya kan? Dapat rezeki banyak untuk anak, kepada mantu-mantu. Itu aja sekarang udah. Kita doa aja, dan kita tetap berdoa dalam usia ini, kita sudah selalu berdoa. Itu aja. Istamir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-khusyu'u qiyamul qalbi. Al-khusyu'u qiyamul qalbi. Khusyuk itu hatinya tegak Baina yaday Rabbi. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya selalu tegak sama Allah gini. Jadi saya salat nih. Qiyamul qalbi itu tegaknya hati gini. Sama Allah tuh gini terus. Bergetar terus sama Allah itu. Namanya qiyamul qalbi. Tegaknya hatinya kepada Allah yang bergetar terus.
Nah kita nggak punya ini. Mudah-mudahan ini tidak hanya jadi kajian Ibu ya, Bapak sekalian ya. Akan kita praktekkan kan kita punya hati. Jelas banget qiyamul qalbi, tegaknya hati kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita bisa merasakan tegaknya hati silatun, namanya silatun waliqaun bainal abdi wa rabbi. Silatun, salat itu artinya silatun, nyambung. Waliqaun, ketemu, bainal abdi wa rabbi, antara hamba dan Tuhannya itu nyambung. Makanya hati yang nyambung maka bergetar. Maka disebut sholat silatun waliqaun bainal abdi wa rabbi. Saya dengan Bapak kalau nyambung ada getarannya, pasti ada kangen. Suami istri kalau nyambung pasti ada kangen. Itu namanya nyambung. Nah kita itu tidak nyambung sama Allah, makanya nggak ada apa-apa, kosong. Yang namanya nggak nyambung, gimana rasanya? Nah terus bil khudu'i wadzulli. Bil khudu', khudu' itu merendah dan zul, hina. Orang khusyuk itu di depan Allah tuh hina banget, hina banget. Makanya ada Robbi Firli. Setan itu tidak pernah minta maaf. Untung sholat itu ada Robbi Firli berulang-ulang. Untung sholat itu ada Allahu Akbar. Untung sholat itu ada Robbi Firli warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Sangat beruntung ada kalimat Robbi Firli, ya Allah ampuni saya ya Allah. Berapa kali kita bilang sebelum zuhur, ba'da zuhur, Robbi Firli terus. Ulang lagi, tahajudnya ada Robbi Firli. Cuman saya nggak sadar. Sadar nggak? Kalau tadi kita tahajud Robbi Firli, hari ini pasti baik. Pasti baik. Pasti baik. Kenapa? Lembut hatinya. Kok lembut? Ya Allah maafkan saya. Baru saja itu saya salah. Ampuni saya ya Allah. Warhamni ya Allah, rahmati saya. Warhamni artinya apa? Tahu? Ada yang tahu nggak? Warhamni artinya beri aku rahmat. Rahmat itu apa? Ada yang tahu? Karena sering baca kita. Kata Nabi, "Irtanimu du'a inda riqqati fa innaha rahmah." Lembut artinya, lembutkan hatiku ya Allah. Itulah rahmat artinya. Enak ya? Bahasa Al-Quran ya, bahasa salat aja ya, enak ya. Lembutkan hatiku. Fa innaha rahmah warhamni wajibuni warfa'ni, angkat derajat saya, warzuqni ya Allah, kasih aku rezeki ya Allah. Kenapa kok nanya sama orang? Kenapa nggak ngomong sama Allah? Warzuqni ya Allah, kasih aku rezeki. Ngomong aja nggak apa-apa, polos aja ya Allah, saya nggak punya uang. Ya Allah, aku minta rezekimu ya Allah. Boleh banget. Wahdini, untuk dapat rezeki ya Allah, kasih aku petunjuk ya Allah. Wa'afini, setelah petunjuk ada, kasih aku kesehatan. Wa'fu anni, ya Allah, hapus dosa-dosa saya. Balik lagi, hapuskan dosa-dosa saya. Seandainya itu dihayati, Bu. Makanya saya lebih cenderung itu yang lebih lama sholatnya ketika baca itu. Rata-rata kita justru baca itu lebih cepat. Rabbi firli warhamni. Betul nggak? Gimana bacanya? Rabbi firli warhamni. Apalagi dalam hati. Tidak boleh baca salat itu walaupun salat yang siang, tidak boleh baca dalam hati. Bacaan salat itu harus diungkapkan dengan lisan. Nabi kalau salat kelihatan gerakan-gerakan jenggotnya karena dilisankan. Makanya saya heran, ada orang salat pas di samping saya, kita Al-Fatihah belum selesai dia ruku. Baca apa ya? Pernah lihat ya? Allahu Akbar. Sami Allah.
sujud. Nah, sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengarkan siapa yang memuji. Saya tidak memuji kok. Rabbana walakal hamd mil'us samawati. Itu kalau cinta. Hanya orang cinta yang pasti muji, yang tidak cinta tidak memuji. Bismillahirrahmanirrahim. Idza khasha'al qalbu, Apabila khusyuk hatinya, tabi'ahu khusyu'u jami'il jawarih. pasti akan diikuti sekujur tubuhnya. Qala Nabi. Jadi kan, istamir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia ada mudghah. Mudghah itu ada gumpalan, segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Idza salahat salahat jasadu kullu. Apabila baik daging yang ada, ini daging menggambarkan hati ya, maksudnya itu ya. Ini hadis Nabi. Maka kalau daging itu baik, maka baik sekujur tubuhnya. Kalau kamu hatinya baik, maka hatimu baik, fisiknya akan baik gitu kan. Sekujur tubuh akan baik. Fa idza fasadat Faida fasadat, apabila hati itu jelek, fasadal jasadu kullu. fasadal Jasadu jasadu kullu, maka seluruh fisiknya semuanya akan rusak semuanya. Jadi gampang, kalau hati kita jahat maka fisik jahat, kalau hati kita baik maka fisik kita baik otomatis. Makanya kalau orang marah, fisiknya marah. Tapi kalau tasannuan, pura-pura, ketahuan juga. Hatinya jahat, tapi pura-pura baik, ketahuan juga. Juga sama kita. Kita pura-pura khusyuk, namanya tasannuan. Pura-pura. Hatinya nggak khusyuk, nggak. Konsentrasi jadinya. Jadi khusyuk itu hati. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanim. Dia Allah turunkan rasa tenang dalam hati untuk menambah ketenangan itu dan bertambah tenang itu. Jadi tenang itu akan bertambah, terakumulasi. Makanya saya katakan, jika kita sholat tidak tenang berarti perlu evaluasi. Ada apa? Contoh hari ini, kok saya gak khusyuk, ada apa ya? Itu harus selalu setiap saat. Kok hari ini kok nggak enak sholatnya ya? Kata Allah, itu dosa. Karena sebab dosa. Banyak cakap yang tak manfaat, sehingga hati kita mengeras, sehingga sholatnya nggak enak. Allahu Akbar. Allahu Akbar kemarin sekarang sama. Karena hati ketutup, kok nggak enak, kok nggak sama itu. Rasanya nggak enak. Kita selama ini nggak enak dibiarin aja kan? Nggak enak. Aduh, selalu curhatnya di tempat masyarakat umum. Biasanya ya udahlah, gimana lagi, yang penting sholat. Itu luar biasa. Itu nggak boleh begitu. Harus bisa. Gitu ya. Pokoknya kita harus bisa. Harus khusyuk. Dalam kitab ini khusyuk itu jadi hukumnya wajib sebenarnya. Bukan sunnah, wajib. Jadi Allahu Akbar, saya bingung juga ya. Allahu Akbar paling gampang loh. Kenapa melamun? Itu selalu alasannya itu. Benar nggak Bu? Saya suka ngelamun. Ayo terus. Al-farqu baina khusyu'il iman wa khusyu'in nifaq. Al-farqu bainal khusyul iman wa khusyul nifaq. Perbedaan khusyuk iman dan khusyuk nifaq. Jadi khusyuk iman seperti apa nanti bedanya, dan khusyuk nifaq. Munafik maksudnya. Idza dhaharat atharul khusyu' Apabila tampak secara fisik itu khusyuk, 'ala al-jawarih sekujur tubuhnya khusyuk, wa lam yakun fil qalbi tetapi tidak terjadi dalam hatinya syai'un minhu terus fahada khusyu'un nifaq. fahadha khusyuk nifaq. Ini khusyuk nifaq. Nah kita ini
Mudah-mudahan nggak sampai seperti ini ya. Tapi ini jadi pembelajaran untuk kita. Ini khusyuk nifak itu. Jadi fisiknya kelihatannya benar salatnya, tapi hatinya enggak. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah. Nah, ini ngeri, ayatnya ada ini ya. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah akan balas tipuannya. Kenapa disebut menipu Allah? Wa idza qamu ila salati, apabila dia salat qamu kusala. Aduh, berat banget mau salat itu. Cirinya gampang menganalisa diri. Kan nggak bisa untuk orang lain, nggak bisa untuk pribadi sebenarnya. Saya nih qamu kusala. Ini orang munafik kata Nabi. Al-Quran, bukan Nabi ya. Al-Quran. Qamu kusala. Berat banget. Wala yadhkuruna Allah. Dia tidak ingat Allah ketika sholat. Lamun. Illa qalila. Kecuali sedikit. Aduh, pas banget untuk kita itu. Saya bicara begini untuk kita semua ya. Sama-sama ya, tidak ada yang diadili oleh saya, nggak ada. Kita lagi bicara, kita baca sama, saya mengalami seperti itu lagi, makanya bisa cerita. Iya ya, kita kayak gini. Makanya kita share bareng-bareng, menganalisa diri kita. Ternyata kita lamunan kita lebih banyak, dan bahayanya ngerinya di sini disebut munafik. Khusyuk nifak. Tampak jasadnya sholat, rapih, betul ya. Itu yang ngeri. Nah, ini gimana sampai saya nanti merasakan selalu bergetar, keimanan kita dalam sholat itu tetap bergetar. Makanya kenapa doa kita nggak pernah dikabulkan? Ya tadi, munafik tadi. Duh, gimana dong? Gimana Bu? Stres ya gara-gara ngaji ini ya? Jangan ya. Stres nggak? Nyesel deh ya. Ketahuan semua deh kita ini. Tahu gitu nggak ikut deh. Hah? Nyesel nggak? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah jadi kebongkar semuanya ya. Saya kan juga pendapat saya ini Quran semuanya. Silakan dibuka nanti ayatnya. Istamir. Walihada qala Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hal ini berkata Hudzaifah radhiyallahu anhu. Iyyakum wa khusyu'an nifaq. Waspadai khusyuk nifak itu. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, wa ma khusyu'un nifaq. Wa ma khusyu'un nifaq? Seperti apa sih khusyuk nifak itu? Qala antara al-jasada khashi'an. Qala antara jasada khashi'an. Dia berkata, engkau tampak sisi fisiknya, jasadnya khashi'an, khusyuk. Wal qalbu laysa bi khashi'in. Tetapi hatinya tidak khusyuk. Itu khusyuk nifak. Dan itu terjadi terhadap kita. Jadi gimana dong? Jadi kebongkar semua kita ini sekarang ini. Aku juga sedih. Saya sendiri sedih, Pak. Aku mau nangis nih. Sedih bener saya itu. Dan kok nggak ada yang tahu gitu loh. Setiap sholat Jumat saya bingung nyari masjid. Setiap Jumat bingung nyari masjid. Imamnya terlalu cepat. Tidak tumak nina. Bingung nyari masjid. Karena pembelajaran bab sholat hampir sudah tutup. Karena sudah merasa sudah sholat. Udah lulus semuanya karena merasa sudah selesai sholat. Padahal pelajaran sholat itu adalah pelajaran waktu SD, SMP, dan SMA. Waktu saya mondok, saya nggak pernah belajar ini. Yang penting saya sudah sholat waktu itu. Saya sholat, saya kuliah juga sama. Apalagi sudah kuliah, sholatnya mahir semuanya. Sudah datangnya terlambat terus, kalau udah kuliah nanti insya Allah begitu. Kuliah itu waktu di IAIN ya, nggak tahu sekarang dulu. Mudah-mudahan sama aja. Cepet juga. Kenapa? Sudah apal. Apa Allah juga udah apal, ngerti, udah rukuknya kayak kemarin gitu, itidalnya kayak kemarin, dianggapnya sudah sama aja gitu. Nah itu ngeri sekali. Udah ini yang kita akhirnya kepikir sekarang ini. Biarkan 2-3 orang harus ada yang sholatnya khusyuk, nggak apa-apa.
Sampai Nabi mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusalluna. Nanti satu zaman, pas zaman kita itu, yusalluna, mereka sholat, wa la yusallun, dia tidak sholat. Kalau Nabi lebih ekstrim lagi, menandainya kamu nangis apa enggak. Kalau nggak bisa nangis, usahakan kau bisa nangis, tapi tidak dibuat-buat. Insya Allah ketika sudah menghadap Allah akan lunak hati itu. Kenapa? Ini pegangan anak santri ini, saya suruh hafalkan ayat ini. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Dia Allah melihatmu hina taqumu, di saat berdiri salat kau dilihat Allah, ruku dilihat Allah, i'tidal dilihat Allah, sujud dilihat Allah, setelah sholat dilihat Allah terus menerus. Selesai. Agama kita udah sempurna, selesai. Kalau lihat ayat itu, Allah melihatmu, ya Allah. Itu saya ulang-ulang kepada santri. Alladzi yaraka, biar masuk bawah sadar dia. Hafalkan, alladzi yaraka, rame-rame di sana itu. Hina taqumu, ketika sholat, wa taqallubaka fis sajidin, di saat menuju sujud, rukuk sujud dilihat Allah. Begitu terus sampai akhirnya pengaruh terhadap anak-anak, dia sholatnya tidak yang cepat, semua tumaknina semuanya. Paling tidak fisiknya dulu deh, lalu kemudian artinya dulu. Makanya Rabbi firlinya agak lama anak-anak, warhamni, wajib terlatih biar sampai masuk bawah sadarnya, keimanannya udah mulai kebongkar dikit-dikit, pelan-pelan. Istamir. Wa qala ba'dul 'arifin, Berkata sebagian ahli makrifat, husnu adabil zahiri, baiknya perilaku zahiriyah, unwanu adabil batini, menunjukkan perilaku batinnya. Jadi husnu adabil batin zahiri, baiknya perilaku zahiriyah itu saja muncul dari hati sebenarnya. Makanya hari ini sebelum kita masuk lebih dalam, saya akan masuk kepada bagaimana Rasulullah sholat dulu ya, fisiknya dulu ya. Suatu ketika Rasulullah sholat, setelah sholat beliau itu nengok ke samping, ada sholat seorang sahabat yang sholatnya cepat sekali. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ayo ulangi sholatmu karena engkau belum sholat. Jadi sholatnya itu kira-kira begini. Allah. Sami Allah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biasanya sholat sunnah ya kita begini ya, bapak-bapak, anak-anak semuanya. Fasallam ala Nabi, lalu mengucapkan salam. Nabi menjawab waalaikumsalam. Kata Nabi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ayo ulangi sholatmu karena engkau belum sholat. Fasalla, sholat lagi. Allahu Akbar. Cepat lagi. Karena merasa baca yang diukur bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya kan udah. Kalau dalam hati lebih cepat lagi. Tolong. Cepat kalau dalam hati. Coba dibaca betul, nggak bisa. Pasti lama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Pasti lama. Belum berhentinya. Nabi kalau sholat sunnah terutama, suka berhenti lama. Kenapa? Karena tangisannya. Yang kedua, ketika ngerti artinya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam hati sudah tahu, kan kita tahu artinya. Kepada Engkau ya Allah, aku menyembahmu. Kepada Engkau ya Allah, aku minta tolong. Kan wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah tolong kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Makanya saya nggak main-main. Ini saya minta tolong lewat sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ini kalau yang terbuka di sini,
ihdinas siratal mustaqim. Kalimat ihdina itu artinya, ya Allah buka petunjuk untuk saya. Kalau Nabi dapatnya apa kira-kira? Petunjuknya apa? Namanya wahyu. Petunjuk untuk sahabat namanya tahdir. Siapa yang dapat itu? Umar lah orangnya, disebut muhaddatsun, orang yang suka mendapat petunjuk lewat sholat. Kalau Nabi lewat wahyu. Ini di dalam sholat itu ada wahyu, ada tahdis, ada apa satu lagi? Firasah. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Kalau kita apa? Pernah nggak minta firasat? Kata Nabi, percayailah, waspadalah terhadap firasatnya orang beriman. Fa innahu yanzuru bi nurillah. Karena dia bisa melihat pakai cahaya Allah, dia bisa menangkap petunjuk Allah. Selanjutnya, ilham. Kata Nabi, Qul Allahumma alhimni rusdi. Ya Allah, beri aku petunjuk. Ilham sebagai petunjukku. Kita sampai sekarang sholat nggak pernah dapat ilham. Tujuan sholat untuk pribadi kita untuk dapat ilham. Tujuan sholat untuk tingkat Nabi untuk mendapatkan wahyu. Untuk sahabat Nabi namanya tahdis. Kebayang nggak? Fa'idha hasabu amrun fazi'a ila sholati. Nabi kalau ada urusan apa saja fazi'a ila sholati, maka beliau langsung sholat 2 rakaat. Kita galakkan ini ya, kita hidupkan kembali ya. Udah nggak usah curhat kemana-mana, nggak usah curhat dong, jangan dah. Langsung kita simpen, langsung fa'idha hasabu amrun fazi'a ila salati. Kalau ada urusan pribadi penting banget, diam, langsung sholat 2 rakaat sampai selesai, sampai yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, sampai Allah buatkan jalan keluar, dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya pertama ilham, wahyu, tahdis, firasah, ya ada lagi apa? Ilham, ya. Kalau Nabi Musa taklim. Nabi Musa namanya taklim. Kalau Rasulullah namanya wahyu. Kalau Nabi fahamnaha Sulaimana ifham. Jadi bahasa kita jadi faham ya, faham itu apa coba? Faham aja pokoknya. Ada dia terangkan nggak paham, namanya nggak dapat petunjuk. Namanya ifham. Jadi taklim, wahyu itu ada petunjuk itu dari Allah, itu namanya taklim, itu diberikan kepada Nabi Musa. Wahyu diberikan kepada Rasulullah. Kemudian tahdis kepada sahabat. Kemudian kepada Musa, bukan siapa? Sulaiman. Fafahamna, ifham. Namanya ifham. Fafahamnaha Sulaimana ifham. Nabi Sulaiman kasih faham aja di hatinya langsung. Faham aja. Kan ada orang nggak ngerti, nggak paham. Itu namanya nggak paham. Jadi bahasa Indonesia jadi paham. Ifham. Nah, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Percayalah, waspadalah firasatnya orang mukmin karena dia bisa melihat dari hati dengan cahaya Allah. Hatinya langsung paham. Wa nafsi wa ma sawwaha. Nah, ini enak. Ayat ini enak banget untuk kita, ini gampang. Bisa nggak saya dapat ilham? Nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha. Demi jiwa, kepada jiwa itu Allah ilhamkan kejahatannya. Nah, ini dulu kita gampang banget nih yang ini. Ilham jahat gampang ya. Rasanya pengen mukul orang, langsung marah.
Dorongan marah itu sangat kuat banget, ditahan tuh nggak bisa. Itu ilham. Ada tulisannya nggak? Ada suaranya nggak? Ada hurufnya nggak? Nggak ada. Tapi tahu saya marah sama siapa. Saya tahu saya benci sama siapa. Dorongan itu sangat kuat. Itu namanya ilham. Tapi jahat. Orang membunuh orang, ada dorongan membunuh orang tengah malam ini kita proses. Jiwa itu sudah terdorong ingin membunuh orang itu. Keinginan yang sangat kuat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah ilhamkan takwanya. Cuman kalau ilham takwa ini perlu pembersihan, itu beratnya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Kalau orang membersihkan jiwanya, apa yang diperoleh? Kalau tadi kan jahat, membunuh, korupsi, menipu, nempeleng, marah, dan itu spontan, terdorong masuk langsung nempeleng, terdorong sakit hati langsung nusuk, pengen kasmaran tiba-tiba dia berzina, didorong walaupun biaya berapapun dia berangkat ke perzinahan. Ada yang dorong, iya ada yang dorong, berapapun biaya ada yang dorong, dan kita nggak kuat melepaskan itu. Innan nafsa la'ammaratun bisu, nafsu itu dorongnya kuat, nggak bisa ditahan, nggak bisa tahan, nggak bisa. Kalau perlu jilbab dilepas, jubah dilepas, bro, berzina. Illa ma rahima rabbi, kecuali Allah berikan rahmat kepada jiwa itu. Sungguh beruntung orang bersihkan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang bersihkan jiwanya, sungguh merugi orang mengotori jiwanya. Kenapa ayat ini kok nggak jadikan pegangan? Kalau nasihat nggak akan berhasil. Kita kan ngaji nggak berhenti, betul nggak? Jahat tidak pernah diganti. Itu nggak bisa dikaji. Baik hati itu susah, nggak bisa nasihati. Mau 1000 kali ngaji nasihati yang sabar, kamu nggak bisa, kata Allah. Wasbir wama sabruka illa billah. Sabarlah kalian, tidak bisa kecuali aku yang nyabarkan kalian. Bersih hati, yang bersih hati, nu bersih hati, nu beri hati. Mual bisa, kata Allah. Ma zaka minkum min ahadin abada walakinallahu yuzakki may yasha. Kamu tidak akan pernah bersih hatimu selama-lamanya. Selama-lamanya. Kecuali aku ingin bersihkan hatimu, kata Allah. Dan kita nggak pernah minta tolong, ya Allah bersihkan hatiku hari ini. Kutunggu ya Allah. Diem. Bersihkan hatiku ya Allah. Dan lihat hati. Terasa nggak di bawah ini? Dibuka hati kita. Fa idza dakhala an-nur qalba insarah wa anfasa. Kalau cahaya itu masuk hati, langsung dada itu bikin lapang. Jahatnya dicabut. Kadzalika yaj'alullahu rizqa 'alal ladzina la yu'minun. Kadzalika yaj'alullahu rizqa 'alal ladzina la yu'minun. Begitulah caraku mencabut kejahatan. Dan kita nggak pernah dicabut. Kenapa? Karena kita nggak minta. Kita diam aja itu. Ya Allah, kenapa ayat-ayat begini kok nggak begitu familiar kepada kita ya? Saya pengen Quran itu jadi begitu. Pengen Quran jadi pegangan. Aku belum dicabut ya Allah. Kok belum dicabut jahat saya? Karena kita nggak mau ngakui jahat kita. Makanya Nabi Adam mengakui Rabbana zalamna anfusana. Kita nggak pernah ngaku. Pribadi ya. Makanya ada kesempatan. Mumpung nggak ada suami, nggak ada istri. Di mana? Robbi Firli. Coba Robbi Firli. Kita pasti baik sama suami, sama istri. Karena apa? Barusan bilang sama Allah, maafkan saya ya Allah, aku salah. Kalau rumah tanggaku kok kayak gini ya, aku yang salah. Kita nggak pernah ngaku. Dan kita disuruh begitu setiap sholat. Di dalam sholat itu tidak boleh ada kesedihan.
Jadi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu bergetar hatinya. Arti bergetar itu jadi kalau tadi wa minan nasi may ya'budullaha ada harf fa in asabahu khairun itma'an nabi. Di antara manusia tuh menyembah Allah itu salat, ketika dia dapat rezeki itma'an nabi, tapi rezeki diambil dia langsung gelisah, lalu dia menangis. Ini nggak termasuk kondisi iman ya di ayat ini ya. Jadi gimana dong? Ya harus diem dulu, tenang dulu. Ini ada masalah apa? Kita rubah suasananya bahwa kita harus silaturahmi dulu nyambung pada Allah, nerima ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Maka tidak ada sedih. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali itu izin Allah. Barang siapa nerima, maka Allah kasih yahdi qalbah, hati dikasih lapang. Jadi orang yang beriman itu ketika ada musibah, dia tidak sedih. Yahdi qalbah. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu. Barang siapa yang dikehendaki untuk dibuka hatinya tadi, tidak ada kesedihan tapi ada kelapangan. Insaraha wan fasaha, lapang banget. Jadi nggak ada kesedihan, nggak ada kesedihan. Sedih berarti salah kalau menurut ayat ini. Tidak ada sedih. Walaupun kalimatnya ada kalimat Rabbi firli, kan harusnya sedih itu. Ampuni aku ya Allah, kan punya salah. Rabbi firli. Beda, sedih. Rabbi firli kan artinya zikir. Ala bi dzikrillahi tatma'il qulub. Hatinya tenang. Itu beda. Makanya saya suka protes ketika orang mendayu-dayukan doa lalu dia menangis. Ada dua nangis. Ini nangis benar atau enggak? Cirinya adalah otak itu kalau diulang-ulang dia menolak. Misalkan kita ingat nggak kita berangkat ke Mekah itu? Serius banget berangkat itu. Karena kita banyak dosa kan? Baru 1 hari makin nangis di depan Ka'bah. Tawaf tuh nangis lagi. Dapat seminggu, 2 minggu, lama-lama biasa lagi. Karena otak itu kelemahannya kalau diulang-ulang dia nolak. Otak itu kalau melihat sesuatu diulang-ulang maka nolak. Jadi biasa saja. Makanya harus pindah tempat lagi. Kemana? Menara Eiffel. Baru dia tenang lagi gitu. Ini bahaya. Kau dari Ka'bah udah nggak enak, kemana aja Pak? Kenapa? Mindset. Kalau iman nggak, liasdadu imana ma'a imani. Itu bedanya. Dia bertambah ketenangan itu, dia bertambah liasdadu imana ma'a imani. Saya paling suka pakai Quran. Wah, luar biasa Quran itu. Bisa? Jangan sedih ya. La tahzan. Innallaha ma'ana. Fa'anzalallahu sakinatahu. Jangan kau sedih. Allah bersama kita. Apa rasanya? Tidak sedih. Fa'anzalallahu sakinatahu. Maka Allah turunkan tenang. Jadi salah kalau ada orang gelisah. Padahal ini sedang berkecamuk perasaan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu masuk ketika di Gua Thur, dikepung, mau dibunuh. Kemudian Abu Bakar gelisah. Ya Abu Bakar, la tahzan. Innallaha ma'ana. Ketika dengar ayat itu langsung seketika itu fa'anzalallahu sakinatahu. Maka kalimat ada fa menunjukkan seketika itu. Jadi nanti kalau udah keluar dari Gua Hira, Gua Thur nanti tenang. Enggak. Seketika itu Abu Bakar tenang. Fa'anzalallahu sakinatahu. Kenapa? Ma'allah. Makanya PP saya kan ma'allah. Kalau nelfon pasti ma'allah. Ingetin saya aja. Oh ma'allah. Abu Sangkan saya ma'allah. Saya ma'allah bersama Allah. Ada tenang nggak? Karena bersama Allah tenang. Salat itu Allahu Akbar ma'allah. Maka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. La khauf, tidak ada takut. Tidak ada khawatir. Kenapa setiap ayat kok kita nggak pernah hayati sampai dapat itu? Saya ingin kembalikan Quran itu menjadi kehidupan kita, menjadi keadaan batin kita. Ya, oke? Nanti kita bahas lebih dalam. Oke.
Tadi apa lagi lupa? Oh. Oh, kunci gantungan. Itu salah. Ilham itu apa sih? Ilham itu bukan sebuah bayangan. Kenapa contohnya bukan gantungan di dalam ilham yang ada, yang jahatnya dulu, sakit hati. Emang sakit hati ada tulisannya? Emang sakit hati ada gambarnya? Emang sedih ada gambarnya? Ada suaranya? Ada enggak? Wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Takwa itu ittaqullaha haqqa tuqat. Takwalah kamu sebenar takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan buatkan jalan keluarnya dari sini. Barulah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kita tahu jalan keluar tuh. Anehnya gitu. Dan tahu rezeki akan datang itu dikasih tahu ke dalam hatimu. Kalau kunci itu dicari di memori. Tadi narik di mana? Itu nyarinya di memori, di otak namanya itu. Lagi pas kita deep turun ke lubang otak kita, kan itu tuh. Dicari, otak itu kan nyari tempat yang tadi itu. Maka keluar itu bukan ilham. Ada di kitabnya, ada. Jadi ternyata itu pikirannya sendiri. Yang memori, yang nyimpan data itu. Pikiran yang menari-nari Ustaz ya. Iya, ada itu. Jelas ya? Nanti ada bab ilham tuh, nanti itu ada kitabnya nanti. Mau dibahas nggak bab ilham? sampai malu. Dah, kita lanjut sebentar ya untuk memastikan tentang salat kita, bagaimana salat Nabi. Lanjutkan lagi tentang masalah salat Nabi itu. Biar kita berurutan ya. Saya akan ini Nabi memerintahkan seorang sahabat yang sholatnya cepat. Ini kembali lagi. Coba biar kita mantap pulang-pulang. Oh, nggak boleh cepat, nggak boleh titik gitu aja. Kita harus belajar. Nggak boleh titik. Gimana kalau imamnya cepat? Nggak bisa. Ulangi sholatnya. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena engkau tidak sholat. Istamir. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallam bersabda, Ra'a rajulan dakhala al-masjidah. Datanglah seseorang masuk dalam satu masjid. Fadakhala rajulun, datanglah seorang laki-laki. Fasalla, lalu dia salat. Thumma jaa fasallama 'ala nabi. Lalu dia datang ke Nabi, lalu mengucapkan salam kepada Nabi. Faradda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi membalas salamnya. Faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Nabi bersabda, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ayo ulangi salatmu karena engkau tidak salat. Fasalla. Lalu dia salat. Thumma jaa fasallama 'ala nabi. Kemudian dia datang ke Nabi lagi mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Lalu Nabi mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena engkau tidak salat. Batal artinya. Thalathan. Sampai 3 kali. Ini menjadi hukum. Tumakninah itu hukumnya rukun sholat. Kenapa? Sampai Nabi mengatakan, idza qumta ila sholati fakabbir. Nah, di sini baru diajarin deh. Gimana tumakninah itu? Yang tadi itu lagi sholat. Yang dibahas bacaannya atau gerakannya Nabi tadi? Gerakannya. Saya nggak bahas Al-Fatihahmu, aku nggak bahas Rabbil Firlimu, aku nggak bahas semua surat yang kau baca. Tapi tengok kamu sholat cepat kali. Idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau beri sholat maka takbirlah. Allahu Akbar, letakkan fi udhunain. Nah, di sini sholat itu. Afi furu itu sini. Di anak telinga yang dalam ini. Ini boleh. Fi udhunain au fi mankibaini, atau ini di sini. Kira pernah lihat kan ini? Allahu Akbar di sini. Yang tidak boleh itu Bu semuanya Allahu Akbar. Jadi ini. Kemudian letakkan tanganmu pada apa namanya ini? Pegangan tangan sini. Jangan sampai begini. Ada yang saya lihat orang kayak gini nih.
Itu tidak boleh. Segini atau digenggam atau di sini aja boleh. Sumakra matayassara ma'aka minal Quran, bacalah Quran yang paling mudah bagimu. Jadi baca Quran Al-Fatihah, setelah itu baca surat yang paling pendek, yang paling kamu mudah maksudnya, yang kamu hafal. Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Satu-satu gitu. Kenapa? Yukhatibu rabbah. Karena berbicara, kayak berbicara. Ngomong. Saya aja ngomong kayak gini. Gak mungkin saya ngomong cepet-cepet. Satu-satu saya bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar ibu? Baik. Dari mana? Oh dari sini. Saya ngobrol. Ada perasaannya, ada dialognya. Padahal ayat itu isinya perasaan semuanya. Ungkapan perasaan seorang beriman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya apa? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Benar begitu ngomongnya. Baca atau mengungkapkan? Baca, mengungkapkan. Iya. Artinya. Kenapa diungkapkan? Karena dengan paham, mengetahui artinya, Ah. dengan pelan juga. Tahu artinya I love you? Tahu. Tahu artinya? Belum tentu. Hanya yang bergetar itulah dia mengatakan itu. Demikian juga sholat. Hanya orang cintalah yang baca Al-Fatihah. Yang tidak bisa, nggak punya cinta, dia tidak bisa baca Al-Fatihah. Percaya apa enggak? Makanya capek. Hanya cinta dan imanlah yang bisa baca Al-Fatihah. Yang tidak cinta nggak bisa, makanya tidak bergetar, capek. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai apa pada Allah? Hamidani abdi, hambaku memujiku. Itu maksudnya. Enggak tuh, nggak nyampe ke saya. Hatinya nggak begitu. Ar-Rahmanir-Rahim. Asna alaya abdi, hambaku menyanjungku. Enggak tuh, nggak nyampe ke saya. Maliki yaumiddin. Enggak tuh, dia tidak mengagungkan saya. Iyyaka na'budu, ya Allah kepada Engkau aku menyembahmu. Wa iyyaka nasta'in, ya Allah kepada Engkau aku minta tolong. Enggak tuh, dia suka curhat ke orang-orang. Enggak, dia enggak baca Al-Fatihah. Dia tidak mengungkapkan itu. Al-Fatihah enggak nyampe ke saya, kata Allah. Hamidani abdi, asna alaya abdi, majjadani abdi. Iyyaka na'budu. Enggak, dia enggak ngabdi ke saya. Dia benar-benar tidak menunduk kepada saya. Dia benar-benar tidak mengabdikan dirinya kepada saya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Dia enggak begitu. Dia enggak mengatakan salat saya, hidup saya, mati saya untuk Allah. Enggak tuh. Kenapa enggak khusyuk? Ya karena enggak. Karena kita enggak begitu sama Allah. Kenapa? Jadi main. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya Imam Haram nangis ketika baca ihdina, karena ngerti artinya dan langsung nyerap hati. Ya Allah, buka hati saya, buka hati saya, buka petunjuk saya, beri petunjuk, kasih petunjuk jalan keluar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya Allah, minta tolong ya Allah, buka hati saya ya Allah. Terasa bergetarlah, taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulub, bergetar kulit dan hati, sekujur tubuh bergetar. Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tatma'u ayunuhum wa taksyairu juluduhum. Semua sahabat Nabi kalau sholat selalu meleleh air matanya dan bergetar badannya itu. Jelas ya? Kemudian sumarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah kamu sampai tenang dalam rukuk. Fa idza raka'ta fa dha'ra hataika ala rukbataika summa farij asabi'aka summa qut hatta ya'khudha kullu 'udwin ma akhadahu. Apabila engkau rukuk, letakkan kedua tanganmu pada kedua lututmu, lalu bukalah jari-jarinya, genggam. Lalu diamlah.
hatta ya'khudha kullu 'udwin ma akhadahu, sampai tulang-tulang benar-benar. Jadi yang dibahas tulangnya oleh Nabi itu. Langsung dia mengajarkan. Jadi kalau dari samping, mohon maaf, kalau dari samping ini lurus begini. Dan kalau untuk sholat, jangan sampai ini ketutup begini. Ini harus dibuka sampai sini. Jabhah. Jabhah itu sampai menunjukkan kepada hidung. Jadi kalau sujud, makanya dilarang pecinya begini atau rambutnya begini. Nanti diginikan. Ini jabhah segini nih. Sujud sampai hidung, kemudian kedua tangan, lutut sama jari-jari kaki. Kemudian ketika rukuk, mohon maaf, lurus. Nah, ini sebenarnya tidak boleh sampai kita begini. Apalagi kita begini. Nggak boleh. Jadi sempurnanya ya rukuk. Yang terpenting adalah hatta ya'khudha kullu 'udwin ma akhadahu, sampai tulang-tulangnya itu tenang pada tempatnya. Kan tulang itu kan kalau masih belum tenang belum duduk. Sama sami Allahu liman hamidah. Kalau kita begini, kan kita suka gini tuh, sami Allahu liman hamidah, langsung begini, itu batal. Seringkali saya lihat orang sholat, kita termasuk ya, itu suka begini, sami Allahu liman hamidah rabbana. Ini udah gerak begini, itu udah batal. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu. Kalau imamnya begitu, batal seluruh makmum. Ngeri ya. Itu banyak sekali. Makanya sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Kita diam dulu sampai tulangnya benar duduk dulu. Tenang. Santai. Relax, tapi nyambung, gitu loh. Kemudian sujudlah kamu hatta tatma'inna sajidan, sampai tenang dalam sujud. Jadi harus nempel ininya, hidung harus nempel. Ibu-ibu juga hati-hati jilbab, jangan sampai terlalu begini. Ada lagi nih kalau untuk sholat, ini jangan sampai leher kelihatan. Harus sampai sini. Jangan sampai ini saya lihat anak santri perempuan suka sholatnya begini. Jangan ulang lagi. Betulkan ininya. Jangan sampai, ya naikkan aja. Dagu. Jangan sampai di bawah, sampai di leher. Itu batal sholatnya. Kemudian sumasjud hatta tatma'inna sajidan, sujudlah kamu sampai, selalu kalimat hatta tatma'inna sajidan, hatta tatma'inna raki'an, hatta tatma'inna. Terus semua syaratnya tenang, semua tenang, tidak boleh terburu-buru. Wa yunquru fi sujudi. Jadi lau mata hadza ada hadihi mata ada ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi langsung ngomong sama orang yang cepat tadi. Lau mata hadza, katanya, kalau mati kamu sholatnya kayak gini, wa yanquru fi sujudi, terburu-buru sujud, mata ada ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kok matinya mati kafir? Nabi langsung bilang. Dan ini nggak tersampaikan kepada kita. Padahal semua imam mazhab tumakninah rukun sholat sama dengan Al-Fatihah. Wukuf di Arafah itu rukun haji. Kalau tidak wukuf di Arafah, banyak kan kemarin batal karena dia nggak tahu wukufnya di mana. Yang haji biasa itu, yang haji sendiri itu loh. Haji wisata. Haji wisata, dia nggak tahu hukumnya. 1 meter saja lewat dari wukuf itu batal hajinya. Dia nggak naik haji tapi ngerasa haji. Ternyata salah. Sama, kalau tidak tumakninah dalam sholat, hukumnya batal, titik, gak usah dibantah. Sama dengan haji tadi, saya khusyuk kok ketika haji, tapi apa? Tempatnya tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya ketika wukuf. Sama, saya sudah sholat kok, tapi cepet, batal.
Kalau nekat, lau mata hadza ada hadhihi mata ala ghairi millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau mati seperti ini, kata Nabi langsung bilang, lau mata hadza. Gitu langsung. Ada hadhihi. Kalau salat kayak gini, salatnya cepat kayak ini, wa yaqulu fi sujud, terburu-buru dalam sujud, mata ada ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kau mati kafir. Itu loh. Ini jadi masalah. Dan kita boleh protes walaupun nggak ngomong. Saya ngulang lagi salatnya, Pak. Saya ulang, titik. Urusan pribadi. Saya Jumatan, kadang-kadang imamnya cepat. Saya ganti salat zuhur. Tidak, bukan salat Jumat sendiri, enggak. Salat zuhur 4 rakaat saya. Sambil nyari di mana masjid yang tumakninanya, keliling saya itu. Akhirnya, oh kalau di sini saya ke sholat di tempat ini, masjid ini bagus. Keliling saya itu. Untuk mempersiapkan diri kalau tiba-tiba misalnya ke Bogor, di mana sholat yang paling enak kalau di Bogor? Sini. Kalau enggak, kita sama berjamaah sendiri. Berjamaah juga di masjid, tapi bikin kelompok sendiri. Untuk berjamaah. Diusahakan itu. Kalau enggak, batal. Dan ancamannya kuat. Berapa persen sholat tumak ninahnya? Kalau kamu tumak ninah rukunya saja, tepati tidak tumak wa yutimu ruku'ah wa la yutimu sujudah. Au yutimu sujudah wa la yutimu ruku'ah. Kata Nabi, tetap batal. Tumak ninah rukunya tetapi tidak tumak ninah sujudnya, atau tumak ninah sujudnya tetapi tidak tumak ninah dalam rukuknya, tetap batal. Coba biar mantap bacain hadisnya, biar Bapak-Bapak sekalian biar ada hadisnya gitu aja. Biar kita ngaji sambil sambil melihat hadisnya biar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rajula la yusalli sittina sanatan. Inna rajula la yusalli sittina sanatan. Sesungguhnya seseorang telah sholat selama 60 tahun sholat. Wa ma tuqbalu lahu salatun. Tak satu pun sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allahu yutimmu ruku'a. Ada kalanya dia tumak ninah dalam rukuknya, Wa la yutimmu sujuda. wala yutimmu sujuda, tidak tumak ninah dalam sujudnya. Wa yutimmu sujuda. Atau tumak ninah dalam sujudnya, Wa la yutimmu ruku'a. tetapi tidak tumak ninah dalam rukuknya. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian Rasulullah bersabda, ra'a rajulan melihat seseorang la yutimmu ruku'ahu tidak sempurna dalam rukuknya, wa yankuru fi sujudihi terburu-buru dalam sujudnya, wa huwa yusalli. dan dia melakukan sholat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lalu Nabi bersabda, law mata hadha kalaulah ia mati sholatnya seperti ini, ala halihi hadhihi seperti keadaan sholat seperti ini, mata ala ghairi millati Muhammadin. mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, engkau matinya mati kafir. Langsung ditunjuk langsung. Ini pegangan untuk kita. Alhamdulillah kita punya ilmu ini untuk bekal kita mati, dan ini akan kita pakai sampai mati. Siap ya? Bersyukur kita datang hari ini. Ya, bisa dibawa pulang, dan kita harus pegang prinsip ini. Jangan lantaran gara-gara tempatnya cepat kita ikut tempatnya cepat. Jangan. Sudah, kita harus punya prinsip. Oh, ini nggak boleh. Nabi mengatakan begini, gitu deh. Itu aja. Itu aja untuk sesi yang sekarang. Mudah-mudahan ini manfaat. Insya Allah kita akan coba. Masih ada waktu ya? 30 menit. Oke, sedikit ya. Iya. Mari kita sama-sama berdiri dulu. Berdirinya kakinya itu menghadap kiblat. Jadi kaki itu, jari-jari itu menghadap kiblat. Ke kanan tuh nggak boleh begini. Nah, ini bahaya begini. Nanti kalau begini terus jalannya nanti pasti akan begini. Lurus. Iya enggak, ini hanya untuk latihan agar kita bisa lega aja. Jadi kaki itu mengharap lurus ke depan, jari-jari ke depan. Jadi sebelumnya kita akan coba dulu takbir, letakkan di fi udhunain. Terserah. Di sini juga boleh nih. Allahu Akbar. Segini boleh nih.
dan harus menghadap kiblat ininya, telapak kaki. Jadi tidak begini. Jadi begini dia. Begini Bu ya. Nah, gini dia. Kan ada ini dia. Ah, begini dia. Sering ada sholat begini ya. Wah, ini. Enggak boleh. Ah, benar. Jadi begini, hadap ini pokoknya telapak tangan itu ke depan. Kakinya lurus ke depan begini. Dan ini tidak boleh terlalu lebar. Jadi pas saf satu garis begini. Nah itu. Kalau kita soft, maaf. Kalau soft nempel, maaf sebentar. Nempel aja. Ya, segitu. Nah gitu seperti itu. Kalau soft. Kita aja itu. Oke. Lepas lagi. Lebar lagi. Latihan toh. Ya. Udah lepas lagi, agak lebar lagi apa namanya? Berjarak. Biar enggak kesenggol, Kayak tadi lagi. Oke. Baik. Sekarang coba mudah-mudahan sehat ya. Sekarang kita begini. Coba lihat, luruskan dulu begini, tapi bukan sholat ini ya. Ini latihan gerak aja. Nanti sangkanya sholatnya begini lagi. Terus, coba luruskan gini semuanya. Lurus pelan-pelan ke depan. Lurus depan, lurus. Jadi seolah-olah badan semakin memanjang ke depan. Lagi. Terus. Lurus lagi. Lurus lagi. Panjangkan badan terus memanjang ke depan. Terus kaki rasanya berat ke depan. Kaki rasanya berat ke depan. Kaki, maaf. Saya pegang boleh ya? Mohon maaf. Nah, pelan. Nah, sekarang badannya condong ke depan tuh. Nah, diam aja dulu. Jadi rasakan dulu. Kita terapi. Ayo lurus. Ayo adik, ya lurus begini, lurus. Yang lurus, ya lurus aja. Mohon maaf, saya pegang boleh ya? Lurus aja, diam aja dulu. Jangan kaku tapi, jangan kaku, kendor. Oh, makin kaku. Santai. Udah ini santai ini. Iya, udah santai. Kaku ini mah. Enggak apa-apa. Diobatin di situ. Tapi sakit, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Rasakan dulu, enggak apa. Baru ketahuan tuh sakit tuh. Santai, tenang, kendor. Kendor santai ya. Semua santai. Pasrah kepada Allah. Mohon maaf. Saya pegang kepala, maaf ya. Tahan dulu. Wow. Iya makanya diem aja. Ikhlas tahu kan? Pasrah, sakit nggak apa-apa, kayak disuntik. Terus tenang. Orang kalau nggak tenang menghasilkan asam laktat. Kalau yang tenang menghasilkan dopamin, enkapalin, serotonin, endorfin. Tenang aja, ikhlas ya, tenang. Tapi jangan ngomong apa-apa. Coba sekarang zikir. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Jadi visinya tenang, hatinya tenang. Sekarang baca ini. Allahumma laka raka'tu. Ya Allah, kepada Engkau aku ruku'. Wa bika amantu. Kepada Engkau aku beriman. Beriman dengan masalahnya ya. Khasya'a laka sam'i. Aku khusyukkan pendengaranku. Wa basari. Ku khusyukkan penglihatanku. Wa mukhi. Ku khusyukkan otakku. Ku pasrahkan otakku. Kita punya otak. Sekarang pasrahkan. Jangan berdiri dulu. Biar aja terus. Jangan wow Allah. Dan ku khusyukkan seluruh tulang-tulangku, syaraf-syarafku. Tenang dulu sebentar ya. Tenang dulu. Allah, sami Allahu liman hamidah. Dah. Ya Allah, rasanya kayak apa? Ya Allah. Kebayang nggak Nabi itu berapa lama?
lamanya tuh Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Kita baru berapa tuh? Surat Yasin ya, kita coba ya. Nah itu dulu. Kerasa? Itu baru segitu. Nah saya untuk pribadi saya tahajudnya 1 jam 2 rakaat. Paling banyak 4 rakaat, jadi 1 rakaat. 1 jam setengah? Enggak, saya jam 3 teng saya udah takbir. Selesai itu menjelang subuh. 2 rakaat, kok terserah saya. Pokoknya kalau saya ketemu ayat-ayat itu, saya baca ayat aja. Sahabat Nabi ada yang baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Diwiridkan terus sampai terasa hati bergetar. Tenang banget. Coba deh beneran nih, cerita bener ini. Dan ya Allah, jalan keluar itu banyak sekali. Rahasia-rahasia itu Allah akan bukakan ya. Rezeki, jalan keluar itu banyak sekali. Cuman kan saya nggak boleh ngomong ini pribadi aja ya. Di publik saya nggak ngomong begini aja, saya ngomong pribadi aja. Ya Allah, sampai rezeki itu kayak nggak berhenti ada aja. Berhenti. Tapi kan nggak boleh ngomong kayak gitu sebenarnya. Terpaksa aja ngomong saya ini. Tapi boleh ngomong ya. Tapi jangan jadikan pegangan apa ya. Aku sangka jangan. Ini hanya pribadi, spontan aja. Ternyata iya gitu. Karena sih ya Allah. Percaya deh, saya ingin meyakinkan bahwa sholat itu luar biasa. Beneran. Sampai seperti itu, luar biasanya. Baik, sekarang menuju sujud. Lihat saya, ikuti saya dulu ya. Tapi olahraga ini ya. Coba duduk, mau menuju sujud, turun badannya pelan-pelan gini. Mau jongkok. Saya mau ngecek lutut Anda. Ini tuh sini. Kuat nggak? Nah, tuh kuat tadi itu. Nah, gini. Enggak, kita ngecek umur. Mengecek umur. Naik lagi. Sederhana kan pada gerakannya? Sederhana sekali. Nah. Ya, lagi ya, sekali lagi. Terus nah, baru kita menuju sujud. Sekarang sujud sempurna. Bapak kepala langsung sujud, kepala. Ya, silakan sujud. Ya. Oke. Ya, Pak sujud terus. Ya nanti ya. Dicek lagi. Pelan dulu, tenang. Sujudnya tenang, seperti menyerahkan diri. Jangan melawan. Pasrah itu enggak ngelawan. Sajdatan la yarfa'u ra'sahu anha hatta yalqahu. Dalam sujudmu jangan engkau angkat dulu sampai kamu berjumpa Allah. Hatta yalqah. Sajdatan la yarfa'u ra'sahu anha hatta yalqahu. Dalam sujudmu jangan engkau angkat dulu sampai kau merasakan ada perjumpaan dengan Allah. Kata Syekh Al-Qahtani. Faksir doa, kata Nabi, perbanyak doa. Diam aja situ. Tenang Pak ya, Ibu sekalian, tenang. Saya ingin kalau sujud lama itu, jantung kita kan posisi di atas tuh. Biarkan dia mengalirkan ke otak. Otak ini perlu oksigen, apalagi jam-jam segini kekurangan oksigen, hipoksia. Saya perlu oksigen banyak. Kenapa sih zuhur ke 4 rakaat? Padahal capek-capeknya. Qobliyahnya 4 rakaat. Banyak ya? Oh ya, bentar. Tunggu dulu. Biar dulu ini saya sengaja bapak-bapak tak suruh lama dulu. Pasrah dulu Pak ya, tenang ya Ibu sekalian. Kira-kira bayangannya, bayangkan rasanya Nabi baca surah Al-Baqarah dalam sujud. Lamanya itu.
An-Nisa, Ali Imran, 3 surat sujudnya segitu lamanya. Kebayang nggak? Kita sambil mengingat Rasulullah aja, ya Allah kayak gini Rasulullah sujudnya segini aja aku udah nggak kuat. Tapi Nabi rasakan, aku merasakan lezat. Baik, Allahu Akbar. Ya Allah, dah. Sekarang coba saling tengok. Mohon Bapak tengok yang sebelah kanan. Wajahnya itu memerah. Memerah kan? Memerah. Kenapa kok terburu-buru gitu loh? Terburu-buru kenapa gitu loh? Ini udah nggak beres, masa gini langsung begini, nggak ada proses ke dalam. Makanya sajdatan la yarfa'u ra'sahu anha hatta yalqahu. Dalam sujud jangan angkat dulu hatta yalqahu, sampai kau kejumpa dengan Allah di situ. Faksirud doa, maka perbanyak doa. Kalau kita coba 2 rakaat aja tapi sempurna sholat, ya Allah, asik banget. Lalu kita berdoa, minta sama Allah. Ya, nah kita coba ya salat zuhur ya. Ya cukup, santai dulu. Evaluasi lagi. Ibu boleh bisa berdiri kah? Bisa. Bisa berdiri. Bisa. Hanya berdiri aja. Ruku nggak bisa kan? Nggak bisa duduk, Ustaz. Hah? Nggak bisa ruku duduk. Oh iya udah berdiri aja. Jadi berdiri aja gini. Misalkan berdiri. Kalau berdiri ada, ibu nyambung aja sama Allah deh. Ya. Nyambung hatinya ke Allah. Ya. Berdiri aja. Ketika berdiri, ibu menyerah badannya gini. Ibu bisa nggak pasrah kepalanya itu? Rela sama Allah itu. Terasa sampai di tengkuknya ini tidak tegang, Bu. Bagian sini nggak tegang. Kepala itu kepala plek gitu. Nggak, gini, lihat saya. Ini kan, kalau gini kan nggak boleh sebenarnya. Kan ibu gini nih. Nah, kalau begini, maka tubuh kita akan kendor. Akan kendor kepala. Ini akan terasa ke sini kendor semuanya nih. Nah, gitu. Pasrah ya, terus ya. Ibu pasrah terus ya. Lagi ya, terus semakin pasrah. Semakin pasrah. Lagi. Semakin pasrah, tidak tegang. Kepala itu tunduk sama Allah, nyerah sama Allah. Kayak orang apa sama Allah itu, nunduk banget sama Allah itu. Nunduk banget sama Allah itu, rasakan. Duduk lagi sampai terasa tunduk sama Allah itu. Coba ibu sama Allah bicara tapi pakai Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Tapi Al-Fatihahnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kayak ngobrol sama Allah. Ya, ngomong sama Allah, memuji Allah. Iya, terus minta petunjuk. Ulang lagi, ihdinya boleh. Ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah lagi ya, tapi sekarang didialogkan Al-Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Diam dulu. Ya Allah, kepada Engkau aku menyembahmu. Tundukkan kepala. Wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku minta tolong. Diam dulu. Diam dulu. Aku minta tolong ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang buka dadanya langsung. Hati ibu buka. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Berikan petunjuk ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau artinya sudah enak,
ngomong biasa sama Allah. Rasakan ibu. Ibu ngomong sama Allah biasa. Yang tenang sama Allah, bicara sama Allah. Dan Allah wa huwas samiul alim, Allah mendengarkan ibu bicara. Didengar Allah. Allah mendengarkan suara ibu. Terutama hatimu. Sekarang baca Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Berhenti dulu. Berhenti dulu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Berhenti. Diam. Saya terjemahkan ya. Katakan Allahu ahad. Allah itu esa. Allahus samad. Saya bergantung kepada Allah. Pegang. Langsung kuat. Ibu langsung bergantung pada Allah sekuat-kuatnya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekarang silakan duduk kembali sambil rukuk. Kalau nggak kuat berduduk kan, kita duduk. Iya, langsung rukuk. Kepala ditundukkan. Iya, rukuk. Jangan terlalu, karena masih rukuk, jangan terlalu tunduk, jangan terlalu ke bawah. Nah, setingkat rukuk aja, sebatas rukuk. Ya, diam. Ibu kendor seperti orang rukuk betul ya. Biar sehat juga sekalian. Kendorkan sampai tulang-tulang terasa, hatta yakhudha kullu 'udwin ma akhadahu, sampai tulang-tulangmu kerasa banget pada tempatnya. Sampai ibu rasakan tulang-tulang, ini nasihatnya Rasulullah. Sampai tulang-tulangmu terasa banget pasrahnya, terutama kepala bu, terutama kepala. Nah, terutama kepala. Baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Baik, sami Allahu liman hamida. Allah mendengarkan sesiapa saja yang memuji Allah. Rabbana walakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Sang lebih dalam lagi sujud ya. Allahu akbar. Rasakan ibu lebih dalam dari rukuk tadi. Iya, enggak apa-apa, ketarik sampai ke dalam. Ibu sampai dalam, kerasa tulang belakang tuh ketarik. Iya, enggak apa-apa. Ketarik. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Diam dulu sampai terasa. Iya, nggak apa-apa. Kerasa kan? Ini diobatin, dibetulkan. Allahu akbar. Ya Allah, terasa bu? Iya. Jelas ya? Jadi sholat itu untuk berdoa. Iya, untuk anak cucu, doakan. Ada lagi mau pertanyaan dulu Ustaz, maaf. Kalau di rumah saya pakai itu Ustaz, bangku terus pakai tikar sholat, bagaimana itu? Tidak masalah, sah juga. Ya, saya, kalau tapi orang waktu saya mau mendirikan sholat berdiri dulu dok, berdiri dulu Ustaz. Udah itu saya baca ayat pendek, terus saya duduk, terus saya sujud di tempat meja itu yang ada tikar sholatnya. Sujud. Tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa ya Ustaz. Tidak apa-apa. Karena perasaan kalau sholat, perasaan ini karena tidak mengerti. Kalau tidak ada tempat sujud, kayaknya tidak sujud menghadap kepada Allah. Iya, Bisa Ustaz. bisa. Tapi pakai tikar sholat. Ya sama dengan saya sholat ketika sakit kan. Ya. Nabi ketika sholat sakit berbaring beliau. Ya. Berbaring berarti kan pakai isyarat. Ya. Jadi fisiknya tidak bergerak, tapi hati bergerak. Ya.
Aku ruku, ya ruku kan, hati saya yang ruku. Sujud, sujud. Jadi hati ini penting banget. Misalnya gini, aku marah, kan hati saya. Maka bergetarlah sekujur hati saya. Aku bahagia, bergetarlah sekujur bahagia saya. Sekarang gini, ibu jangan fisik saja, tapi hatinya ruku, maka terasa di tubuh saya ruku. Aku cinta kepada cinta, yang namanya cinta itu terasa. Hati-hati loh, cinta itu penting banget gitu. Pasti akan berpengaruh kepada fisik. Nah selama ini kita sholat cintanya nggak ada. Problemnya itu aja kita itu. Kenapa? Bertahun-tahun ngaji kita begitu kan? Kan saya ngerasain umur segini kan, ya Allah kok baru tahu kitabnya gitu kan? Nggak salah lah, terlambat lah kita dapatnya. Mumpung anak ini pinter nanti, mudah-mudahan ini jadi ya insya Allah anak soleh baik ya. Terus bertanya juga Ustaz. Apalagi Kadang-kadang kalau saya udah selesai. ibu dari Makassar toh? Iya, selesai sholat. Makanya saya nadanya dari Makassar itu. Sudah selesai sholat. Lihat tuh kajolo napa joka. Selesai sholat itu Ustaz. Kadang-kadang tidak setiap sholat, tapi kadang-kadang ada tersendiri terus sedih nangis gitu dong. Mengingat kematian, mengingat dosa gitu. Iya. Kata Nabi, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillahi ta'ala. Tidak masuk neraka seseorang selalu meleleh air matanya takut dosa. Ya Allah, ibu dikasih bahagia bisa menangis. Saya umurnya sudah hampir 80 Ustaz. Luar biasa. Luar biasa Allah kasih umur panjang, dikasih sholat lagi, kasih iman lagi. Itu Makanya kenikmatan. saya datang mengikuti ini karena selama ini saya sholat saya tidak paham benar yang mana Ustaz. Jadi saya Yang benar yang hadis tadi. iya. Ikutin ya. Ya. Saya kan berangkat ke sini memang lagi cedera di sini. Nah, terus Jadi kalau sholat tuh cuma bisa sampai sini yang tangan kiri. iya. Tapi barusan segitu saya udah bisa segini. Nah, kan. Enggak, saya nggak mau. Ini untuk kesehatan enggak. Ini untuk sholat. Tapi yang benar, ini sholat yang benar gitu. Dulu suatu ketika, ini cerita benar tapi jangan diekspos ya. Makanya saya nggak mau ekspos kayak gini-gini. Itu ngalahin banyak hal yang seperti itu, keajaiban itu. Tapi saya kapok, saya nggak mau saya itu. Karena waktu di Metro TV dulu, itu dari jarak jauh pun suruh sholat, orang itu bisa jalan. Lagi lumpuh itu. Tapi saya takut, jadi kayak dukun. Takut, habis itu saya nggak mau ekspos gitu. Takut banget. Oh, ini aja kewajiban aja gitu aja, udah titik. Kalau ada rezeki sehat ya alhamdulillah gitu aja. Tadi nggak bisa ngangkatnya. Iya, diulang lagi nanti, coba lagi, salat lagi, terus gitu. Dan sujudnya itu sebenarnya sujud itu seperti ini. Kalau sujud sendiri, mohon maaf, coba Pak sujud Pak, mohon maaf, ngadep ke sana aja nih. Sini adik aja nih, sini aja. Ngadep ke sini aja, ngadep ke sana. Sujudnya. Kalau seandainya ya sholat sendiri, ini dibolehkan Nabi itu membuka ini ketiaknya. Nah, ya mohon maaf ya. Sehingga Nabi itu kalau seandainya anak domba masuk di ketiak Nabi, anak domba itu bisa masuk saking lebarnya. Tapi di masyarakat jangan sampai ketahuan, sekali aja. Begini bisa ngamuk orang lagi sholat kena lehernya. Sholat berjamaah ya. Cuma ini sekali-kali saya pakai, terutama malam, sholat tahajud, sholat sunnah. Nah, boleh begini, boleh, dibolehkan, gitu ya. Nah, terus begini ya. Terus ini penting ya, saya akan pegang ini otot-otot spin ini, tulang-tulang ini nih. Nah, kendor udah dia. Nggak kaku. Kalau pertama dia masih kaku, begitu dia main dulu, lama-lama dia pasrah otomatis nih. Nah ini masuk nih, tangan saya bisa masuk ke tulang ke dalamnya nih. Kalau begitu kita boleh ya? Boleh. Jadi hanya rilis gitu badannya. Iya. Sebenarnya sholat laki dan perempuan itu sebenarnya sama.
Tapi ada yang mengatakan kalau Imam Syafi'i tidak sama. Kalau perempuan laki-laki begini, perempuan harus kebalikannya ke dalam. Ya, tapi sekali-kali bolehlah. Nah ini, kerasa nih. Ini kosong udah. Yang menahan ini atau di ini? Biasa kan Ini. tapak tangan. Iya, ini. Makanya capek sini. Jadi bukan di kepala gini. Bukan kepala, nanti hitam. Iya, ini. Berat itu, ya. Udah. Sholat. Iya, ini. Sendiri aja. Kalau sendiri jangan megang. Terasa kan ke kepala itu. Jadi makanya aneh juga. Unik juga ya, Rasulullah Allah menyuruh rukuknya itu harus lama gitu. Tapi pribadi ya sendiri. Pokoknya yang kayak gini untuk kesehatan, niatnya sih bukan untuk kesehatan, memang ibadah ya. Hasilnya sehat, alhamdulillah gitu aja. Itu aja. Mudah-mudahan itu. Menurut saya sih iya ya, saya rasakan kok nyaman ke badan. Saya tadi malam tidur setengah 12, jam 12. Bangun jam 3 saya sholat tahajud. Berapa jam cuman? 3 jam. Udah bisa, udah gitu. Seger lagi. Saya tidur tuh sebentar aja. Misalkan ini subuh tinggal 10 menit, saya tidur lagi loh. Habis tahajud tuh tidur, saya bentar ya. Kayak deep, tidurnya tuh zet gitu. Sebelum adzan saya bangun. Sleep, deep, sleep. Gitu. Iya. Kalau hadisnya, kalau kan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Berarti sama. Tar dulu. Imam Syafi'i ada satu hadis lagi, Rasulullah lewat. Ada ibu-ibu lagi salat kayak tadi. Kata Nabi, sesungguhnya salat laki-laki dan perempuan berbeda. Tapi ada yang masih nggak pakai hadis ini, pakai hadis yang satu lagi. Imam Syafi'i pakai yang ini. Makanya di Mekah yang seperti laki-laki banyak, begini semuanya, gitu. Jadi seandainya, tapi itu tidak membatalkan sholat, gitu loh. Boleh nggak? Ya boleh aja, tapi tidak membatalkan sholat. Kalau sendirian, di depan banyak orang jangan. Iya. Harus terbuka. Karena kalau nutup mata makruh, dilarang. Makruh ini larangan, karoha. Udah cukup ya? Ya tapi tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat.